Saya nggak mau apa yang saya alamin terjadi juga kepada orang lain. Karena selain saya harus jauh dari keluarga, saya juga harus jauh dari kedua anak-anak saya. Saya Meti Megasari Hasan, saya salah satu korban human trafficking di Indonesia. Kami melakukan penelitian perdagangan orang di 3 zona merah perdagangan orang di Indonesia. Nah, ada 3 provinsi yang menjadi zona merah, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Di tahun pertama, kami menemukan bahwa masyarakat sudah aware terkait dengan isu perdagangan orang. Mereka sudah tahu bahwa ada beberapa bentuk perdagangan orang yang sering terjadi. Misalnya saja kasus pekerja anak, pekerja seks komersial, dan lain-lain. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada loh bentuk lain dari perdagangan orang. Misalnya saja pernikahan paksa, adopsi anak, ataupun penjualan organ tubuh. Selain itu, masyarakat di 3 provinsi tersebut tidak begitu tahu bahwa sebenarnya masyarakat yang rentan terkait dengan perdagangan orang itu bukan cuma anak-anak, tetapi juga perempuan dewasa, bahkan laki-laki. Ini berkas yang diperlukan untuk keperluan publikasi buku terbaru saya. Kami juga melakukan survei kepada pemerintah di 3 provinsi tersebut. Kami mengukur seberapa dalam pengetahuan pemerintah terkait dengan isu perdagangan orang. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah sudah memiliki pengetahuan yang cukup bagus dan mendalam terkait dengan modus, cara merekrut, dan jenis-jenis perdagangan orang yang ada di Indonesia. Pemerintah menilai bahwa masyarakat di tempat mereka berada sudah aware terkait dengan kasus perdagangan orang. Kenapa? Karena pemerintah meyakini bahwa sosialisasi yang selama ini mereka lakukan sudah cukup efektif dalam mengedukasi masyarakat. Temuan menarik lainnya dari penelitian kami adalah pemerintah sebagai bagian dari gugus TPPO menilai bahwa koordinasi dan kolaborasi mereka di dalam gugus tugas sudah cukup baik. Karena mereka sering melakukan komunikasi secara kontinu dan rutin. Namun, temuan penelitian kami yang lain menemukan bahwa tidak semua instansi yang berada di bawah gugus TPPO mengetahui bahwa ada gugus TPPO yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Padahal gugus tugas ini ada di setiap level pemerintahan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten kota. Berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, itu sebetulnya isu yang sangat mengerikan. Dari tahun ke tahun, korban kasus TPPO cenderung meningkat, apalagi di masa pandemi. Walaupun sebetulnya negara, dalam hari ini pemerintah, sudah cukup memberikan perhatian untuk bagaimana caranya bisa menghilangkan atau mengurangi atau menuntaskan bahkan persoalan perdagangan orang dengan cara dibentuknya atau dibuatnya regulasi berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, yang ingin kami kaji adalah kendati sudah ada undang-undang yang seharusnya bisa bekerja untuk menuntaskan persoalan perdagangan orang, tetapi hingga kini Indonesia tidak hanya menjadi negara pengirim atau penerima, bahkan menjadi negara transit kasus-kasus perdagangan orang. Persoalannya adalah di antara banyaknya korban, yang paling banyak menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Memang betul akar persoalannya adalah kemiskinan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang ini kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan presiden, yaitu Peraturan Presiden
nomor 69 tahun 2008 tentang pembentukan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang. Artinya, setelah undang-undang terbentuk, itu harus ada satu lembaga yang bekerja memastikan persoalan perdagangan orang ini bisa segera diselesaikan. Oleh karena itu dibentuklah gugus tugas TPPO. Gugus tugas ini terdiri dari berbagai macam lembaga pemerintah yang saling terkait. Hasil pencermatan kami itu ada sekitar 17 kementerian, belum termasuk kepolisian, kejaksaan, dan bahkan TNI. Nah, berikutnya dalam Perpres ini juga ada keharusan pembentukan gugus tugas TPPO untuk di tingkat provinsi dan tingkat kota kabupaten. Nah, persoalannya kemudian sudah banyak pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten yang menindaklanjuti Perpres ini dengan Pergub, peraturan gubernur, atau Perbub, peraturan bupati, untuk segera membentuk gugus tugas di level daerahnya masing-masing. Gugus tugas ini dibentuk berdasarkan peraturan gubernur, maka ketuanya adalah ex officio kepala daerah. Kemudian di bawahnya ada tim yang terdiri dari beberapa dinas-dinas terkait. Hasil temuan kami di lapangan dengan mewawancara para informan yang terdiri dari beberapa orang yang ada dalam gugus tugas di 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTT. Ini yang menakjubkan dan sekaligus menjadikan kami prihatin, karena ternyata kendati gugus tugas itu sudah terbentuk, para anggotanya sendiri belum paham apa yang harus dikerjakan. Walaupun dalam peraturan presiden tersebut sudah ada tupoksinya seperti apa, tetapi ternyata itu belum tersampaikan. Akibatnya beberapa orang narasumber kami, informan kami menyatakan gugus tugas ada tapi mati suri. Penggunaan diksi mati suri ini buat kami mencengangkan. Kenapa? Karena itu muncul dari anggota gugus tugas. Riset kami ini 3 tahun nih. Jadi ini tahun ketiga. 2020 kita mulai tahun pertama. Tetapi tiba-tiba aja kan kena Covid tuh. Kita ada Covid. Yang tadinya kita ingin riset di 5 provinsi zona merah human trafficking, itu nggak bisa. Akhirnya hanya di 3 provinsi. Nah, kekurangan-kekurangan di tahun pertama itu kemudian dicoba di cover di tahun kedua. Nah, alhamdulillah di tahun kedua kita mulai dapat bisa memetakan peta pola komunikasi gugus tugas antar instansi yang ada di gugus tugas TPPO. Kepala dinas, ada kepolisian, ada kepala dinas DP3 AKB, ada kepolisian, ada disnaker gitu ya. Kita coba wawancara satu persatu, kemudian barulah kita dapat peta. Tentang gugus tugas TPPO yang sudah disebutkan tadi bahwa dibentuk mulai dari tingkat nasional, provinsi, kota, dan kabupaten, yang diasumsikan dengan hierarki seperti itu akan membantu semakin cepatnya penanganan kasus-kasus TPPO. Ternyata temuan kami di lapangan berdasarkan wawancara, observasi, dan juga studi literatur, ternyata ada banyak tumpang tindih tugas di instansi-instansi yang justru tergabung dalam gugus tugas TPPO. Misalnya, di Dinas Tenaga Kerja itu ada dibentuk satuan tugas khusus untuk menangani para buruh migran yang non prosedural. Di luar yang prosedural tentu saja, yang non prosedural pun mereka ada satgasnya. Ketika terjadi kasus, barulah mereka saling berkomunikasi. Artinya ketika ada kasus, penanganan. Tetapi pada saat tidak terjadi kasus, padahal gugus tugas itu sudah ada, nampaknya
upaya-upaya komunikasi dan koordinasi tidak dilakukan dengan optimal. Itulah yang menyebabkan ketika terjadi kasus cenderung gagap. Padahal jika setidaknya gugus tugas ini memiliki pola kerja yang kontinu dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, setidaknya ada information brief lah ya semacam itu yang disebarkan dan dicermati oleh para anggota gugus tugas, maka ketika ada kasus, ketika harus menangani, mereka akan langsung paham betul harus bagaimana, karena dari bulan ke bulan mereka update informasi dan saling berkomunikasi. Nah ini kan tahapan-tahapan. Nah nanti kamu masukinnya ke bagian landasan konseptual. Oh jadi yang ini juga ke konseptual juga. Nah iya mbak, karena ini kan bukan teori. Kirain Hanin masih berhubungan. Sosial maksudnya konsep ini sih. Iya. Nih coba saya tanya ya, apa yang kamu pahami tentang landasan teoritis coba? Salah satu temuan dari penelitian kami menunjukkan bahwa masyarakat mendapatkan informasi tentang perdagangan orang itu melalui media sosial dan juga portal berita daring. Malah sebagian besar mendapatkan informasi tentang isu perdagangan orang melalui media sosial. Namun sayangnya, pemerintah dalam hal ini gugus tugas tindak pidana perdagangan orang melalui akun resmi di media sosial mereka kurang mengeksplorasi isu perdagangan orang. Temuan ini berdasarkan hasil analisis data yang kami lakukan terhadap konten pada media sosial akun resmi dari lembaga pemerintahan ataupun dinas di provinsi maupun di daerah yang tergabung sebagai anggota gugus tugas tindak pidana perdagangan orang. Temuan penelitian kami menunjukkan bahwa sebagian besar konten pada akun resmi media sosial pemerintah yang tergabung dalam gugus tugas tindak pidana perdagangan orang lebih banyak menyampaikan informasi atau berita tentang program kerja yang sudah dan akan dilakukan terkait penanganan TPPO. Sementara itu, konten berupa ajakan atau persuasi untuk menghimbau masyarakat agar menjauhi atau menghindarkan diri dari TPPO itu masih sangat minim. Hal lainnya adalah bahwa konten-konten tersebut sifatnya hanya berupa informasi program kerja, tidak berupa informasi tentang isu TPPO itu sendiri. Misalkan terkait jenis TPPO, modus rekrutmennya, maupun motif-motif rekrutmen yang dilakukan oleh pelaku TPPO itu sendiri. Nah, hal inilah yang menyebabkan masih rendahnya atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang poin-poin tersebut, tentang jenis-jenis TPPO, tentang modus rekrutmennya, dan motif pelaku TPPO itu sendiri. Sementara itu, temuan survei terhadap pemerintah lainnya menunjukkan bahwa pemerintah menganggap bahwa masyarakat sudah memiliki cukup pengetahuan tentang apa itu TPPO, jenis-jenis TPPO, modus rekrutmennya, dan motif pelaku TPPO. Padahal pada kenyataannya masyarakat tidak punya pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang hal tersebut. Hanya mengetahui bahwa TPPO itu sebatas PMI atau pekerja migran non prosedural, atau TPPO itu sebatas perdagangan anak atau eksploitasi seksual anak. Dan hal ini tercermin di dalam konten media sosial pemerintah yang merupakan anggota gugus tugas tindak perdagangan orang. Di dalam konten media sosial tersebut, mereka hanya menyoroti dua isu TPPO, yaitu isu PMI non prosedural atau pekerja migran Indonesia non prosedural, dan juga isu perdagangan anak dan eksploitasi seksual anak. Maka tidak heran ketika masyarakat hanya mengetahui bahwa isu TPPO hanya meliputi dua hal tersebut. Pernah human trafficking, kayak misalkan ada anak kecil yang diculik mungkin ya, terus disuruh jadi pengamen gitu. Perdagangan bayi. Organ tubuh. Iya, organ tubuh juga. Paling tahu ya. Prostitusi. Belum pernah. Apa ya? Pernah. Iya teh, anak teh ngaranna teh. Anu bayi teh dengan dijual. Kayak apa ya? Kayak misalkan di Gang Doli. Belum pernah sih. Eta nama ke seorang nama jadikan pertama kan dikasih harapan kerjaan. Baik teh ujung-ujungnya udah di luar kota jadi PSK. Yang saya tahu hanya itu aja. Kayak mungkin penjualan ini anak kecil
atau kayak apa yang mau jadi TKW tapi malah human tracking gitu, human tracking. Temuan menarik lainnya dari penelitian kami adalah bahwa ternyata pemerintah tidak aktif melibatkan masyarakat dan juga civil society organization lainnya dalam upaya penanganan maupun pencegahan TPPO. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan, terutama pada LSM-LSM maupun terhadap aktivis-aktivis yang memperjuangkan anti perdagangan orang. Temuan menunjukkan bahwa seringkali upaya yang dilakukan oleh LSM atau CSO ataupun aktivis anti perdagangan orang itu belum didukung oleh pemerintah, bahkan terkesan tidak diakui oleh pemerintah. Ketiadaan perlibatan masyarakat maupun civil society organization oleh pemerintah merupakan sebuah lubang besar dalam upaya pencegahan maupun penanganan TPPO. Karena para narasumber, sebagian besar dari narasumber kami beranggapan dan berpandangan bahwa kunci dari pencegahan, terutama pencegahan TPPO itu terletak pada peran aktif kepala desa maupun perangkat desa. Perlu ada pengawasan secara langsung dari perangkat desa, dalam hal ini kepala desa dan jajarannya terhadap masyarakat, terutama di daerah yang merupakan kantong korban perdagangan orang. Nah ini, cari nasabah yang benar-benar serius dan amanah. Ini yang kemarin kejadian di mana? Kamboja. Yang 62 orang tertipu di Kamboja. Iklannya di sana dikerjakan di mana? Padahal disuruh menawarkan investasi bodong. Di sananya di target sehari harus dapat sekian. Mereka disekap di satu ruangan. Telepon harus bekerja, telepon. Ternyata disiksa dan lain-lain. Jadi bukan dipekerjakan sesuai yang dijadikan di sini, tidak masalah disuruh nipu. Nah ini terakhir ya, untuk mengenali ciri-ciri, cek akunnya, akunnya personal atau profesional. Personal itu pribadi atau perusahaan. Kalau Desa Kenanga mayoritas masyarakat pada ingin berangkat ke luar negeri. Justru sebelumnya masyarakat pada berangkat ke luar negeri itu mayoritas kebanyakan ilegal. Ilegal karena masyarakat Kenanga kebanyakan ke luar negeri, maka kita mulai tahun 2016 itu adalah muncullah migran. Migratif. Untuk melindungi masyarakat kita yang berangkat ke luar negeri supaya aman. Maka kita muncullah Perkes nomor 6 tahun 2016 untuk perlindungan PMI aman. Masyarakat kami pada waktu luar negeri karena melihat tetangga yang sukses, itu melihat yang suksesnya saja, padahal banyak yang tidak sukses, sehingga mereka tergiur pada berangkat ke luar negeri. Memang karena di desa tidak ada lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat pada ingin pada berangkat ke luar negeri. Masyarakat banyak sebelumnya pada berangkat yang keluar negeri secara ilegal. Bulan puasa aja kemarin 5 orang yang memulangkan dari luar negeri yang ilegal, yang tersesat, yaitu dengan Ibu Wina langsung memulangkan dari luar negeri yaitu 5 orang. Bulan kemarin saja 1 orang yang dari Malaysia yang depresi, alhamdulillah sudah dipulangkan. Secara ilegal rata-rata direkrut oleh sponsor tanpa melalui desa. Sedangkan kalau sponsor mayoritas kan tidak jelas negara yang dituju, PT-nya memang resmi atau tidak, sehingga sampai ke luar negeri terjadilah masyarakat kami tersesat. Kalau melalui desa secara legal, secara resmi, ya alhamdulillah aman. Biasanya janji oleh sponsor adalah sponsor memberikan suatu iming-iming gaji besar, dia cepat terbang, karena dia coba merekrut pengen mencari suatu keuntungan. Yang telah membantu
migran ke Indramayu, yaitu Pusat Desa Kenanga yang berangkat ke luar negeri adalah dilakukan pembinaan, yaitu di Des Migratif. Tugasnya adalah Ibu Wina yang telah membantu desa kami untuk dilakukan suatu pembinaan. Kalau memang dari Ibu Wina dinyatakan itu legal, berarti baru saya menandatangani. Kalau memang itu ilegal, saya tidak akan melanjutkan atau tidak menandatangani tentang perizinannya. Selain itu, pemerintah selalu mengeluhkan adanya keterbatasan dana dalam upaya sosialisasi yang mereka lakukan. Hal ini kami temukan tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat kota kabupaten. Bahwa di setiap kota kabupaten yang merupakan lokasi penelitian kami menyebutkan bahwa banyaknya jumlah desa ataupun kelurahan maupun luasnya wilayah geografis dari kota kabupaten tersebut menghambat mereka melakukan sosialisasi secara merata. Padahal kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dianggap terlalu menyedot dana karena pemerintah seringkali melakukan sosialisasi yang melibatkan terlalu banyak sumber daya manusia. Padahal hal tersebut bisa diakali dengan melakukan sosialisasi dengan hanya melibatkan 2 atau 3 orang dari pihak pemerintah yang turun langsung dan bertemu dengan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama setempat untuk membangun kerjasama dan kolaborasi. Nah, kerjasama dan kolaborasi ini akan membantu pemerintah untuk mengamplifikasi pesan sosialisasi tidak hanya pada satu desa atau kelurahan, tapi juga pada desa atau kelurahan lainnya yang merupakan kantong-kantong korban perdagangan orang. Temuan menarik dari penelitian kami adalah bahwa pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten lebih banyak melakukan penanganan masalah perdagangan orang yang bersifat kuratif. Artinya, pemerintah lebih banyak bergerak ketika mendapatkan laporan dari masyarakat. Ada 2 jenis laporan yang paling banyak didapatkan oleh pemerintah, di antaranya yang pertama adalah laporan ketika ada sekelompok orang atau calon tenaga kerja ataupun pekerja migran Indonesia non-prosedural yang akan berangkat secara ilegal. Dan laporan yang kedua terkait dengan korban perdagangan orang, yaitu pekerja migran Indonesia yang telah mengalami tindakan-tindakan tertentu di luar negeri sehingga membutuhkan penyelamatan atau pemulangan oleh pihak pemerintah. Kami juga menemukan bahwa ternyata peran civil society sangat besar dalam upaya pencegahan maupun penanganan tindak pidana perdagangan orang di lokasi penelitian kami. Temuan dari hasil wawancara pada para pegiat anti perdagangan orang maupun LSM di lokasi penelitian menunjukkan bahwa mereka banyak terlibat dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, advokasi, dan juga penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini menunjukkan bahwa civil society memiliki peran yang sangat besar, bahkan bisa dioptimalkan dengan cara bekerja sama atau berkolaborasi dengan pemerintah. Namun sayangnya, temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketika pihak civil society, baik itu LSM ataupun aktivis atau pegiat anti perdagangan orang, mengajak pemerintah untuk bekerja sama dalam menangani masalah perdagangan orang, seringkali diabaikan atau bahkan tidak mendapatkan dukungan yang penuh dari pemerintah. Hal ini menyebabkan civil society seringkali bergerak sendiri untuk menangani masalah perdagangan orang, baik itu dalam hal pencegahan maupun penanganan dari TPPO sendiri. Dalam beberapa kasus, pemerintah cenderung merekomendasikan korban untuk meminta bantuan kepada civil society dan tokoh masyarakat setempat. Misalnya saja, salah satu korban di Provinsi Nusa Tenggara Timur direkomendasikan pemerintah untuk menghubungi civil society seperti IOM ataupun tokoh agama setempat untuk membantu penanganan kasus mereka. Padahal seharusnya pemerintah juga ikut berperan dalam membantu sang korban. Kasus lainnya, salah satu korban di Jawa Timur juga mengalami hal yang sama. Pemerintah setempat menyarankan korban untuk menghubungi Serikat Buruh Migran Indonesia untuk membantu mereka dalam menangani kasus yang sedang dihadapi. Civil society dalam upayanya untuk mencegah maupun menangani tindak pidana perdagangan orang secara aktif banyak bergerak di bidang pencegahan maupun penanganan. Sementara di sisi lain, pemerintah lebih banyak melakukan upaya penanganan, alih-alih pencegahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Nah, kekosongan ini sebenarnya bisa diisi dengan adanya kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah dengan civil society.
hal inilah yang kami tuangkan dalam bentuk model komunikasi kolaborasi pemerintah dan civil society sebagai solusi untuk membantu pemerintah dan civil society bekerja sama atau berkolaborasi dalam hal mencegah dan juga menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Semua temuan dari penelitian kami tadi menunjukkan satu masalah utama dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, yaitu ketiadaan koordinasi dan komunikasi, baik itu dalam internal pemerintah maupun pemerintah dengan civil society atau masyarakat sipil setempat. Oleh karena itu, hasil penelitian kami bermuara pada satu solusi yang kami tawarkan dalam bentuk model komunikasi kolaborasi pemerintah dan civil society. Model ini melibatkan kegiatan komunikasi dalam dua hal, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Di mana dalam model komunikasi kolaborasi ini, komunikasi internal berfokus pada menyamakan persepsi tentang kolaborasi dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, untuk komunikasi eksternal menitik beratkan pada kolaborasi antara pemerintah, dalam hal ini adalah dinas-dinas terkait, baik itu di tingkat provinsi maupun kota kabupaten, dengan civil society. Civil society yang kami maksud di sini adalah terdiri dari 4 lingkup, yaitu masyarakat luas, sekolah, kepala desa, dan LSM atau NGO setempat. Nah, kolaborasi ini bisa dilakukan baik itu antara dinas dengan sekolah, dinas dengan kepala desa, dinas dengan LSM atau NGO, maupun dinas dengan masyarakat luas. Di mana kegiatan komunikasi yang dilakukan ini bisa menggunakan dua saluran komunikasi, baik itu komunikasi menggunakan media untuk masyarakat luas maupun komunikasi secara interpersonal, yakni melalui membangun hubungan interpersonal antara dinas dan LSM dan juga komponen masyarakat setempat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di lokasi penelitian setempat. Titik utama dalam komunikasi eksternal dalam model komunikasi kolaborasi pemerintah dan civil society yaitu pada ruang lingkup komunikasinya. Di mana dalam model ini kami membagi dalam dua ruang lingkup komunikasi, yaitu edukasi pencegahan dan juga dengar pendapat dengan aktivis ataupun LSM setempat. Nah, edukasi pencegahan ini bisa dilakukan terhadap masyarakat luas melalui media-media yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah maupun LSM atau NGO, dan juga melalui komunikasi interpersonal kepada masyarakat secara langsung, baik itu melalui tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, maupun aktivis anti perdagangan orang. Halo Mei. Mei. Ini tuh nggak bisa, ada jembatannya lagi diperbaiki, jadi saya parkir di Indomaret aja. Nah, kita akan menuju rumah Meti, korban TPPO, dan saya sudah beli snack-snack buat dua anaknya Meti. Semoga mereka bisa happy. Rumahnya ngontrak di pinggir Sungai Citarum. Ini Sungai Citarum nih. Nah. Assalamualaikum. Punten. Kan dia meh. Damang. Alhamdulillah, ya Allah cantik banget Ibu. Ih, kamu juga cantik. Makasih banyak dibilang cantik sama yang cantik. Ini buat anak-anak. Ya Allah, makasih banyak loh nih jajanan biasa. Akhirnya saya nunggu di situ, tiket saya beli sendiri Bu, sebebas itu Bu. Tiket saya beli sendiri, ingat saya karena masih zaman Covid ya, masih lumayan mahal, 1.700 dirham. Tes Covid kan harus bawa tes Covid kan. Udah akhirnya pulang, cuman heuleut sehari lah, saya pulang udah. Nah, pas pulang itu Bu, ternyata cerita belum berakhir di situ.
pulang saya nih ya, saya upload foto paspor. Saya bilang alhamdulillah akhirnya paspor. Pas kejadian itu Bu, saya kan cuma komunikasi sama Andre sama Pak Freddy, yang kata kayak Bu Sekar, yang kata kayak Pak Firman dan lain-lain sama orang KJRI, nggak pernah ada komunikasi sama saya. Begitu saya upload foto paspor, alhamdulillah akhirnya walaupun sesulit apapun paspor gua bisa balik lagi ke tangan gua, kata saya gitu ya Bu. Dari KJRI semuanya pada komen. Pak Woyo yang selama ini kayak ngantepin saya tuh, yang katanya ngurusin kasus saya tapi nggak ditangkap-tangkap, sejelas itu Bu saya kasih rute jalan ke rumahnya si Ainul, masa iya nggak bisa? Yang orang kasarnya gini lah Bu, orang nyolong motor pakai helm mukanya nggak jelas aja bisa ketangkep ya Bu, dirunut dari CCTV apa segala macam. Ini mah nangkep si calo yang udah saya jelasin arah rumahnya aja masa susah banget. Yang malasnya lagi gini, kata Pak, sebutin gak sih Bu, si Pak Anu lah ya yang orang Polda, teh kami jemput ya, teteh pulang kapan, sampai di Indonesia kira-kira tanggal berapa? Besok juga saya sampai Pak, kata saya gitu. Kita jemput ya teh, bukan saya yang minta ya Bu. Ya saya mah ya alhamdulillah aja ya Bu, ada yang jemput gratis kan ya Bu, daripada yang TKW lain kalau harus jemput harus nyewa mobil dulu. Saya bilang ya udah kalau mau jemput Pak jemput aja Pak, paling saya nanti nyampe jam sekian, kata saya gitu. Waktu itu teh saya nyampe teh malam deh, menjelang subuh deh kayak kalau nggak salah. Bener aja Bu, udah standby tuh Bu, orang Polda sama ada satu orang tuh rekannya. Udah gitu saya dijemput. Nah karena posisinya lagi COVID, kita ke Wisma Atletin dulu. Nih saya dianterin tuh ke Wisma Atlet, dapat kamar, ruang orang kayak gitu. Di karantina lah 5 hari. Akhirnya setelah 5 hari itu negatif COVID, boleh pulang. Pas selama 5 hari nunggu tuh, setiap hari sibuk tuh Pak yang dari Polda itu ya, teh kapan pulangnya kalau udah negatif COVID kabarin kita ya biar kita yang jemput. Anjir asa boga jasa naon sih mana kok sekarang jadi sibuk banget, kata aku teh gitu ya Bu. Udah gitu teh ya akhirnya kan pas udah negatif COVID ngabarin lah kan ya Bu, Pak alhamdulillah saya negatif, besok bisa pulang nih. Ya udah ya teh kita jemput ya, jemputnya di mananya? Ya di ruang tunggu, kata saya teh gitu. Ya udah ya teh nanti ini aja kasih kabar aja kalau udah mau keluar. Keluar saya nunggu kan, saya disuruh nunggu dijemput. Saya berdua bertiga sama kakak saya sama si abang, saya dijemput bertiga. Ternyata saya pikir mah bakal langsung dijemput ke rumah. Saya kan posisi udah kangen sama anak saya Bu ya. Saya dianterinnya ke BP2MI. Kata saya ngapain saya dianterin ke BP2MI? Gua pulang dapat gua sendiri kok, ya nggak Bu? Saya pulang bukan perantara KJRI, saya pulang bukan perantara pemerintah, saya pulang dengan usaha saya sendiri. Emang keterlibatan orang Arab ya Bu, bukan pemerintah Indonesia. Yang saya keselin ngapain gue diinepin di PP2MI, dibilangnya gini Bu, Teh Mei cenah, wayah nanya cenah mondok heula cenah semalam cenah di sini. Ngapain saya nginep di sini, kata saya. Iya kan soalnya berkas teteh udah masuk ke Polda cenah, yang laporan teteh wayah nanya mondok heula sawengi mas cenah di BP2MI. Ditanya-tanya, saya bilang udah gue capek lah, biarin lah nggak apa-apa nginep di sini. Sementara saya udah kangen banget sama anak ya Bu ya. Nginep di situ di BP2MI, sebelum masuk kamar saya ditanya-tanya gimana teh. Tetap aja Bu saya yang disalahin, teteh sih waktu di KJRI mah kurang sabar. Saya bilang pas saya bukannya kurang sabar, orang sembuh juga disimpan di KJRI bisa sakit, apalagi saya posisi sakit bisa mati kali saya di sana. Kalau saya pasrah nunggu, saya bilang kayak gitu. Saya disuruhlah menghadap ke Ibu Kepala BP2MI yang sampai sekarang kayak ngewa banget kalau ketemu saya, sumpah. Saya ngobrol sama dia dan pernah saya terakhir komen, kan saya pernah aktif di kegiatan ini pas ada pelatihan Purna PMI, makanya dia tahu saya, ingat saya. Nah terus kan karena saya kayak rada ngebangkang kan pas ngobrol sama dia, kayak sebel tuh sama saya di situ tuh. Kayak ngerasa nih anaknya bangkang banget nih, kayak nih orang nyebelin banget nih, kayak ngejelekin banget lembaga nih kayak gitu kan. Soalnya pas saya disuruh menghadap dia kan, kalau yang kayak kayak si Bu Sekar Pak ininya kan kayak yang hormat banget ya, abang ke atasan gitu kan ya Bu. Pas saya menghadap ke dia mah saya biasa aja, orang saya emang bukan dapat dia pulang kan, saya dapat saya sendiri, ngapain saya ngucapin makasih kan.
Ya teteh, cenah sekali lagi kita ngucapin alhamdulillah akhirnya teteh walaupun sedikit rumit, sedikit katanya Bu, walaupun sedikit rumit katanya akhirnya bisa pulang ke Indonesia katanya gitu. Tapi alhamdulillah teteh bisa pulang. Bukannya pemerintah kita nggak mau ngurusin kepulangan teteh, cenah, tetehnya kurang sabar, dia bilang gitu. Saya ulang lagi Bu omongan saya, Bu, ibu nggak ngalamin sih Bu, ibu masuk ke KJRI kondisinya kayak gimana? Orang sehat pun Bu, ibu simpan di situ bisa sakit, ibu nggak tahu chaosnya kayak gimana di dalam situ, kata saya gitu. Saya posisi lagi sakit, saya minta obat aja nggak dikasih, saya bilang gitu. Posisi saya udah kehabisan obat, saya nggak ada pilihan lain selain saya minta dijemput, saya bilang gitu. Kalau ibu jadi saya posisi sakit, ibu disimpan di situ mati, saya bilang kayak gitu. Ya udah ya teh ya, atas pemerintah kita minta maaf karena kita nggak gerak cepat. Tapi kembali lagi itu karena tetehnya nggak mau mengikuti prosedur. Prosedur yang kayak gimana sih, kata saya teh gitu, kayaknya nggak selambat itu. Maksudnya ini teh naon sih, soalnya emang mungkin harus sabar, cuman kayaknya prosesnya terlalu lama Bu, kayak gitu. Sementara kenyataannya orang yang sampai berantem yang kayak yang saya bilang cuman perkara sabun, cuman perkara rebutan makanan, cuman perkara ngerebutin peralatan makan, kayak hal-hal sepele Bu di sana yang kita lihat tiap hari. Terus ada orang yang bengang-bengong, ada orang yang kerjaannya nyanyi-nyanyi udah kayak orang gila. Apa orang sehat juga nggak bisa jadi ikut stres kalau di sana Bu? Saya bilang, ibu nggak ngeliat kondisi di sana Bu, saya bukan yang nggak mau ngikutin prosedur, saya bilang kayak gitu. Selagi saya punya cara sendiri, saya pakai cara saya sendiri, saya bilang gitu. Saya nggak ngerepotin pemerintah juga kan, saya bilang kayak gitu. Kayak dari situ dia sebel sama saya Bu. Soalnya saya pernah ada ngontak apa ya, waktu saya kan perkenalan produk Purna PMI, dan saya ngechat, Bu ini saya ada produk Purna PMI, saya langsung diblokir dong Bu. Kata saya salah orang naon jual-jual nggak blokir, kata aku teh langsung ngomong ke Parianto. Mei bilang gini, Pak saya kan ngechat Bu, saya nyebut nama nggak boleh nanti ketahuan. Saya kan ngechat si ibu, saya bilang gitu. Terus tiba-tiba saya cuma mau ngenalin produk Purna PMI, kenapa kontak saya langsung di chat? Kenapa kontak saya langsung diblokir? Kata Andre, kata si Parianto apa cing? Jika nama ngewaeun ka didinya cenah gitu. Ini. Jadi kenapa nggak pegang fisiknya tuh? Enggak, jadi waktu kesana teh bener-bener semuanya dipegang sama kantor. Nih, makanya saya mau ya pas berangkat ke sana teh, nih visa yang turun tuh ini. Sales representatif. Jadi sales representatifnya kayak perwakilan agent sana dan kayak apa sih? Kayak bagian ya kayak gitu. Kalau misalnya ada TKW datang, nah terus nanti kita yang iniin ke orang Arabnya tuh, kita yang nawar-nawarin kayak CV-nya, nanti dia maunya yang mana, milih-milih kayak gitu. Karena nih CV-nya yang turun ini pekerjaannya tuh. Di sini bukan buat housemate, makanya percaya nih. Tuh. Cerita barusan yang sudah sampai di BP2MI, tapi disuruh nginep dulu semalam, kemudian Mei diminta tanda tangan apa? Pikiran saya mah kan ya bete juga ya Bu ya, pikiran saya mah si bapak yang dari Polda itu kan emang pure aja pengen ngejemput gitu kan Bu. Pikiran saya ternyata kenapa diinepin, udah diinepin gitu, udahlah. Setelah ngobrol sama si ibu kepalanya, tidur kan tuh saya istirahat. Pas besoknya kata si bapak kan gini, Teh Mei besok kita berangkat dari sana jam 8 ya, siap-siap jam setengah 8 udah rapi, kata dia gitu. Iya kata saya gitu. Pikiran saya mau langsung ke rumah. Udah gitu saya disuruh nunggu di ruangannya si Pak, dari tadi saya nyebutin nama ya, si Pak Firman itu lah, nggak apa-apa ya, bukan kepalanya ini. Saya suruh nunggu di ruangannya dia. Udah gitu ngobrol-ngobrol tuh, ngobrolnya masih santai itu Bu. Gak lama datang si Pak dari Polda, datang si Bapak yang dari Polda itu, kita diriungin lagi. Kita diriungin lagi dan surat yang dari KJRI itu Bu di print ulang di situ. Nah ini gimana nih, tadinya di sana bukannya dibahas lagi tuh Bu, bukannya KJRI yang gak mau ngurusin. Cina alhamdulillah kan nih akhirnya si Teh Mei walaupun berkasnya udah masuk, terus udah diurusin katanya sama BP2M-nya di sini katanya gitu. Tapi akhirnya bisa pulang sendiri, cina alhamdulillah cina. Tapi kan karena berkasnya sudah masuk, tapi masih menjadi tanggung jawab kita, dia bilang kayak gitu nih. Terus akhirnya tuh Bu,
kayak diperinin lagi surat sama si ibu itunya, bukan si ibu kepalanya, ada si pegawainya itu diperinin lagi surat yang isinya teh apa ya, tetap sih kepulangan ke Indonesia, telah pulang ke Indonesia dengan selamat. Kayak apa sih, saya lupa lagi, kalau yang ini mah nggak kayak lupa, tapi dengan bukan apa sih, telah pulang dengan selamat walaupun dengan melalui bantuan pemerintah kayak gitu ya Bu ya. Nah kemudian PMI ini udah kayak barang Bu, diserah terimakan kepada Polda untuk kembali ditindaklanjuti. Jadi dari BP2MI Mei diserah terimakan ke Polda Jabar gitu, untuk ditindaklanjuti. Untuk kembali ditindaklanjuti karena udah masuk berkas laporan tadi itu kan Bu, udah gitu. Saya pikir gini, ribet banget sih, perasaan pengen pulang, perasaan saya bukan pulang gara-gara mereka deh, walaupun nggak digini-giniin juga kan, ya udah sih anggap aja saya nggak bikin laporan, tapi nggak tahu mungkin prosedurnya kayak gitu ya Bu, saya nggak paham. Udah beres dari situ, saya suruh tanda tangan lagi di atas materai, saya suruh tanda tangan lagi, akhirnya yang saya nggak terimanya, kenapa harus ada foto-foto, kayak saya foto gini, di belakang spanduk BP2MI yang ada di pintu masuk kan, pintu masuk Bu, ada kan tuh yang panjang di tembok, dan kita berdiri di situ Polda sama pegawai BP2MI, saya di tengah-tengah sama si ibu kepalanya tadi kayak gini, seolah-olah saya teh dapat hasil diurus kerja mereka. Dan saya nggak ngelihat lagi tuh IG-nya, apakah itu saya diupload, kan setiap ada kepulangan kan diupload di IG kan. Alhamdulillah telah memulangkan dengan selamat. Saya udah malas ngeliat IG-nya Bu. Saya pikir alhamdulillah gue udah pulang selamat juga, udah gue nggak mau musing-musingin yang kayak gitu lah, bodo amat gitu kan, mau di atas namain kayak kepulangan mereka, kayak bodo amat lah, bodo amat, pokoknya udah bodo amat gitu kan Bu. Yang saya kesel itu kenapa harus difoto bareng mereka dan jempol gitu Bu. Seandainya saya kan pulang bukan bantuan mereka, ya udah sih nggak usah ada sesi foto-foto kan Bu. Orang yang mau diurus tinggal berkas yang ke Polda, beres dari situ Bu. Kirain saya mau langsung bawa lagi ke rumah, dibawalah saya ke Polda. Ketemu saya sama apa sih yang bagian ngurusin kasus saya teh, ada kepalanya pun ibu-ibu juga, sama si bapak itu. Saya diarahin lagi ke si ibu bagian ininya, saya lupa lagi ya Bu, apa sih bagian kasatnya teh, si nama bagian itunya teh lupa lagi. Saya di BAP, suruh bikin BAP lagi, saya harus cerita lagi kayak gini Bu, dari awal sampai pulang. Capek Bu, orang saya teh sakit, saya pulang udah selamat juga, udah alhamdulillah, saya disuruh lagi ngecoblak kayak gini gitu, harus dengan lampiran-lampiran bukti-bukti kayak gitu-gitu. Saya bilang kayak gini, ini susahnya apaan sih Bu, kan yang menyulitkan tuh apa sih Bu buat nangkep orang ini, kata saya gitu. Arah ke rumahnya saya udah kasih tahu, patokan rumahnya udah saya kasih tahu, yang bikin sulit itu apa, kata saya kayak gitu ya Bu ya. Terus ini chat-chatannya juga orang, saya Bu udah mancing Bu, saya udah mancing si Uminya ini. Pas saya mau pulang pun saya ngasih kabar, saya sepolos, saya ngelaporin dia nih. Cuma saya nggak ngomong, saya seolah-olah saya jadi korban, enggak. Saya nggak menunjukkan kalau saya dendam, kayak saya nggak nunjukin kalau saya udah bikin laporan dia bakal menciduk dia, saya nggak nunjukin gitu Bu. Saya masih gini nih, Umi alhamdulillah Mei akhirnya pulang nih ke Indonesia, alhamdulillah. Kita masih tektokan Bu, chat juga, dia dengan watadosnya, saya dengan bodo amat gitu. Saya niat saya di situ, saya ngebantuin Polda nih buat buat gampangnya lu menciduk dia nih. Saya bilang gini, Umi ini kan udah di Indonesia, Mei punya oleh-oleh nih buat Umi. Kalau nggak salah saya masih nyimpen deh Bu chatnya. Saya bilang gini, saya ada nih oleh-oleh buat Umi. Saya pengen nganterin, Mei pengen nih nganterin oleh-olehnya Mi. Umi patokan rumahnya di mana ya? Saya memudahkan Polda nggak Bu itu Bu? Kan kata Polda susah nyari alamatnya, makanya sampai sekarang nggak nemu-nemu. Saya di Dubai udah setahun loh Bu, masa setahun aja nggak berjalan? Makanya nih saya bilang gini, saya bilang ke si ibu yang bikin BAP, Bu saya nih pas pulang di bandara aja saya udah mikir buat memudahkan kerja Polda. Saya chat si ibunya, saya minta patokan rumahnya, susahnya di mana Bu?
iya nih katanya susah nyari patokan rumahnya. Aduh, kata saya gini, apa sih yang susah, orangnya aja kali yang nggak mau nyari ya. Atau pikir nih, beres itu saya udah nggak mau panjang lebar, beres bikin BAP tuh sampai adalah mau asar Bu. Akhirnya saya dianterin sama si bapak yang jemput saya di Wisma Atlet. Pulanglah saya, terus katanya gini, Ibu, teteh nunggu ini kan BAP udah beres, cina. Tinggal nunggu apa sih kata Ibu? Tinggal nunggu kalau setelah bikin BAP tuh Bu yang kayak mau ke sidang, tinggal nunggu ini aja ya Bu. Alhamdulillah, saya di rumah 3 bulan gak ada kabar. Saya nanya sama si Pak Woyo, Pak, gimana nih kelanjutan laporan saya? Belum ada kabar teh, rumahnya masih susah dilacak. Aduh, masih susah dilacak. Mei bilang, Mei kembali lagi ke orang maling motor aja nggak jelas identitasnya, dia pakai helm banget napoek katuruban helm bisa ketangkep. Cuman bukti CCTV. Ini mah orang yang udah jelas rumahnya, patokannya, arahnya kemana. Apa yang susah kalau nggak ada duit? Kali pengen duit bensin ngomong merenan kayak gitu kasarnya mah. Ini mah udah 3 bulan berjalan dan saya ngobrol sama si Andre. Andre pun bilang kayak gitu. Di Indonesia mah neneng kayaknya mah yang jadi soalnya mah bukan masalah susahnya ngelacaknya, nggak ada uang pelicinnya. Kata si Andre gitu. Itu orang di Snaker waktu itu mah Andre di Snaker. Jadi akhirnya saya kesel. Nggak pernah ada lagi tindak lanjutnya. Saya kesel gini kan. Saya bilang ke Pak Woyo nih, Pak kayaknya kasus saya nggak bakal ditindak lanjut deh. Udahlah ya. Saya mah pulang ke Indonesia dengan selamat, udah alhamdulillah. Saya udah banget mempermudah tugas Bapak loh Pak. Saya ngasih patokannya. Bapak masih bilang susah ngelacak rumah si agent. Sementara saya udah ngebantuin Bapak ngasih patokan sama clue-nya, susahnya di mana. Udah ya Pak, kayaknya emang Bapak sama pihak Polda nggak mau menindaklanjuti kasus saya seperti waktu saya di Dubai. Pas saya pulang weh jika rame, kata saya teh gitunya. Saya masih kayak bahasa Sunda lagi kan. Pas saya pulang weh jika rame, pas saya udah di sini mah mana geningan buktina, kata saya teh gitu. Udah ya, berkasnya cabut aja. Saya bilang gitu ke si ibu yang bikin BAP-nya, saya bilang, Bu, berkasnya cabut aja, kata saya teh gitu. Udah saya nggak perlu yang kayak gitu-gituan, saya mah udah perlu pulang ke Indonesia selamat udah aja, kata saya teh gitu. Jadi akhirnya berkas dicabut? Berkas dicabut udah, nggak ada tindak lanjut lagi sampai sekarang. Saran saya sih gini, sebelum kita kayak ditawarin kerjaan, apalagi sampai ke luar negeri ya, kayak jangan terlalu langsung, gue butuh duit nih, kayak fee segini lumayan nih, gaji segini lumayan, jangan langsung teriming-iming deh sama nominal yang besar gitu. Oh 10 juta kayak lumayan nih buat kehidupan, buat apa kebutuhan segala macem. Harus didalami dulu salahnya saya, balik lagi ke salahnya saya. Iyalah salah saya sendiri karena nggak mendalami dulu, emang awam kan soal pekerjaan ke luar negeri gitu, yang langsung dipercaya karena yang ngeberangkatinnya keluarga sendiri dan langsung ini aja karena nominal gitu, nggak ditelisik lagi apakah bahayanya, apakah efeknya, dampaknya kayak gitu. Nah yang jadi sarannya sih jangan sampai keulangi karena diiming-iming oleh nominal deh, soalnya kebanyakan sih kalau misalnya kitanya belum pernah ada pengalaman ke luar negeri dan belum pasti kerjaannya, apalagi sampai tatap muka langsung sama pemilik perusahaannya atau wawancara langsung sama pemilik perusahaannya, saran saya mah jangan sampai deh. Salah saya waktu itu ya berangkat cuma dapat visa, oke berangkat gitu, sementara ternyata visa itu benar-benar bisa dipalsuin gitu kalau sama pihak yang emang berduit gitu. Kayak visa saya yang buat kerjaan apa ternyata sampai sana apa, nah kayak gitu sih yang harus benar-benar hati-hati kayak gitu. Kalau belum sampai wawancara langsung dapat nih kerjaan ke luar negeri, belum sampai dapat wawancara langsung, tatap muka langsung sama employee-nya, jangan sampai deh kayak gitu berani-berani berangkat ke luar negeri, apalagi ke Timur Tengah yang notabene-nya udah kena moratorium dan emang udah dilarang sih dan termasuk ilegal kayak gitu.